Bite ayana kadu hiji boneka. Jangan ribut. Peter, Hans, Henrik, Jansen, William. Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Ardan Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian. .9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side. Masih barengan di Masta sampai nanti tengah malam, insan muda. Kita belum masuk ke cerita di malam hari ini, malam Jumat tanggal 15 Oktober 2020. Seperti biasa, 3 cerita akan kamu dengarkan malam hari ini, yaitu pengalaman kisah nyata mereka yang bertemu dengan makhluk halus. Cerita-cerita ini masuk dan disadur ulang oleh tim Nightmare Side yang sudah masuk ke email nms@ardanradio.com. Jadi untuk kamu juga mungkin yang punya pengalaman mistis yang ingin di-share malam hari ini, atau mungkin untuk dibacakan minggu depan, kamu bisa kirim melalui email ke nms@ardanradio.com. Di awal Dimas sudah ingatkan bahwa malam hari ini pastikan kamu tidak sedang sendirian, insan muda. Sebuah tagline dari Nightmare Side yang bukan hanya sebuah tagline untuk menakut-takuti, tapi hanya untuk membuat kamu lebih waspada dan berjaga-jaga atas apa yang ada di sekitar kita, yang mungkin tidak terlihat namun bisa kamu rasakan. Meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi jika selama mendengarkan JNE Nightmare Side malam hari ini kamu mengalami hal-hal yang janggal, aneh,
bahkan ada interaksi dari mereka, kau bisa ceritakan di WhatsApp-nya Ardan di 0812-201-1059 Insan Muda. Dan kita akan dengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side malam hari ini. Sekali lagi pastikan kamu tidak sedang sendirian. Selamat mendengarkan dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Sebuah bangunan yang tak berpenghuni biasanya memang bisa terkenal dengan kisah yang menyeramkan. Terlebih ketika bangunan itu belum selesai dibangun seutuhnya. Konon katanya, ketika sebuah tempat yang gelap, kotor, lembab, tak terurus, biasanya makhluk halus nyaman untuk tinggal di sana. Namaku Dean. Kisah ini terjadi ketika aku masih menjadi mahasiswa jurusan perfilman di salah satu universitas di Bandung. Ketika itu aku dan 8 temanku memiliki tugas akhir yang mengharuskan kita membuat film pendek sebagai hasil akhirnya. Setelah kami berdiskusi, akhirnya kami memutuskan untuk membuat film bergenre thriller horor dengan menetapkan lokasi di sebuah rumah susun yang sudah kosong. Setelah berunding, ini itu segala macam, akhirnya sampailah pada hari syuting. Segala perlengkapan sudah kami bawa untuk menuju ke lokasi. Mulai dari kamera, lighting, kostum, dan properti berupa manekin orang-orangan yang sudah kami buat seperti layaknya hantu kuntilanak. Kami pun berangkat menuju lokasi. Tak begitu lama sampailah kami di lokasi. Kami terlebih dahulu pergi ke rumah Pak RT untuk meminta izin jika kita akan mulai pembuatan film hari itu. Kami meminta izin karena akan menggunakan beberapa lokasi syuting yang ada di sekitar sana sampai larut malam. Ketika kita meminta izin, Pak RT mengingatkan jangan sampai terlalu larut. Begitu katanya. Kami pun mengiyakan saja agar izin cepat keluar dan kami bisa langsung bergegas syuting. Karena menurut kami perihal selesai kapan, sampai jam berapa, sebenarnya kami tidak bisa memastikan. Kondisi syuting kadang berubah-ubah. Setelah mendapatkan izin, kami langsung bergegas menuju rumah susun itu. Sesampainya di sana, kurasakan suasananya memang terasa dingin. Ya, mungkin memang karena tidak terisi oleh barang-barang kali ya. Kami mulai masuk dan langsung menuju ke lantai 4,
tempat di mana kami akan memulai syuting. Ketika menaiki tangga, aku mulai merasakan angin dingin berhembus dari berbagai arah. Dari jendela-jendela yang ada di dekat tangga, bisa kulihat pemandangan kota Bandung yang lumayan cukup jelas. Termasuk nampak sebuah pemakaman umum yang kulihat berada di sekitar daerah sana. Jaraknya tidak begitu jauh dari rusun itu. Singkat cerita, kegiatan pun kami mulai. Segala peralatan mulai kami pasang. Dari awal, semua berjalan cukup lancar. Hanya ketika sedang melakukan setup alat, sempat ada satu kejadian. Beberapa lighting yang kami pasang tiba-tiba saja mengeluarkan asap putih, dan kami langsung matikan. Karena aku pikir mungkin ada kabelnya yang konslet. Ya udah, itu lighting matiin dulu aja, santai dulu aja. Jangan panik, kita lanjut aja syuting biar maksimal. Lighting seadanya aja, lagian kan ini filmnya agak horor gitu, jadi kalau gelap kayaknya nggak masalah deh. Ya udah, lanjut yuk semuanya. Yuk gas. Aku pun meyakinkan pada teman-temanku agar tetap semangat dan lanjut untuk syuting. Saat itu aku ingat waktu sudah menunjukkan jam 4 sore. Aku yang bertindak sebagai sutradara mulai fokus mengatur jalannya syuting agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Memang tidak ada yang aneh dari tempat itu. Kami melakukan syuting dengan lancar. Sampailah aku akan mengambil gambar di ruangan pojok lantai 4. Ketika menuju ke sana, entah kenapa tiba-tiba badanku merasa lemas dan bulu kuduku berdiri seketika, merinding. Ditambah udara di sekitaran pojok lantai 4 itu dingin sekali. Bahkan sesekali terasa seperti ada hembusan-hembusan angin yang meniup leherku dari belakang. Aku pikir mungkin itu angin yang berhembus dari sela-sela jendela atau langit-langit. Ya wajar saja, kami ada di lantai 4 yang agak tinggi, angin pun mungkin cukup besar. Setelah set alat di lokasi syuting yang ditentukan olehku, kami pun memulai pengambilan gambar. Saat itu, adegan yang akan kuambil adalah adegan pemunculan hantu. Dan ketika itu, tiba-tiba ada suara perempuan tertawa. Cut. Aduh, kenapa udah ketawa sih, kan belum waktunya ketawa. Woi, cut. Aku memotong adegan karena suara tertawa perempuannya terlalu cepat, tidak pas dengan gambar. Semua teman-temanku menatapku heran.
Dan mereka bilang kalau sejak tadi tidak ada yang tertawa. Wih, jangan pada gila dong. Seriusan nih. Ini gue pakai headphone, kedengaran jelas tuh ada yang ketawa, cewek. Terus kalau bukan dari talent atau kalian, suara siapa dong? Hantu beneran maksudnya? Udah, kalian lanjut aja dulu. Gue mau break bentar. Tan, tolong ambil gambar yang itu ya. Sedikit kesal ditambah kelelahan saat itu membuat aku memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sedangkan teman-temanku yang lain melanjutkan dengan mengambil beberapa stok shot tambahan. Aku duduk dan beristirahat di kursi yang ada di luar ruangan lantai 4 sambil memantau teman-temanku dari jauh. Untuk membuat sebuah karya, aku perlu mood yang bagus. Maka kejadian tadi membuat moodku buruk. Setelah aku merasa moodku cukup baik, aku pun kembali menghandle syuting. Beberapa adegan horor pun terlewati dengan lancar, didukung dengan suasana yang semakin malam, semakin gelap, membuat bangunan ini terasa sangat hidup. Sampailah kami pada adegan utama film itu, yaitu ketika tokoh utama bertemu dengan sosok kuntilanak. Kuperhatikan monitor kecil yang ada di depanku dengan memakai headphone, berkonsentrasi dan fokus sama semua adegan, dan kulihat talent sangat menjiwai perannya masing-masing. Namun ketika adegan sedang di-take, aku merasa ada yang janggal. Dari dalam monitor yang kulihat, ada dua sosok putih di sana. Kok ada dua? Ketika kulihat secara langsung, hanya ada satu. Namun di monitor jelas kulihat ada dua sosok kuntilanak di sana. Apa mungkin hanya bias cahayanya ya? Namun sangat jelas. Kupastikan lagi melihat ke arah monitor, ada dua sosok kuntilanak yang sedang berdiri. Namun ketika kulihat langsung, hanya ada satu. Dan memang ketika itu kami cuma menyiapkan satu talent. Karena adegan sedang bagus dan peran utama begitu menjiwai, aku pun tidak memotong adegan. Kubiarkan saja sampai adegan itu selesai. Dan akhirnya syuting pun selesai. Cut! Oke. It's a wrap. Cukup. Thank you semuanya. Thank you. Tak terasa waktu sudah menunjukkan hampir jam 12 malam ketika syuting selesai. Karena kasihkan syuting, aku jadi lupa perkataan Pak RT yang menyarankan kami agar syuting tidak sampai larut malam. Sedang ini sudah hampir tengah malam. Kami pun langsung merapikan barang dan bergegas untuk pulang.
Sebelum pulang, aku coba bertanya pada semua tim. Dan ku ceritakan tentang kejadian yang kulihat tadi di layar monitor. Semua heran. Bahkan kameramenku pun bilang yang dia lihat emang hanya satu. Namun beberapa temanku ada yang merasakan bahwa semakin malam rumah susun ini semakin menyeramkan. Karena tidak mau terlalu malam, akhirnya kami pun pulang. Sesampainya di rumah, di dalam kamar, aku belum sempat memindahkan semua barangku dan segera menyalakan laptop mengecek beberapa file hasil syuting tadi. Dan ketika aku lihat lagi adegan terakhir, memang tidak ada yang janggal. Kulihat memang hanya ada satu sosok kuntilanak di sana. Ku putar berulang-ulang, memang hanya ada satu. Sosok kuntilanak yang ada di frame itu. Lalu kenapa kulihat ada dua? Aneh. Aku pun tidak mau ambil pusing. Ku tutup laptopku dan bergegas tidur. Baru saja aku bahkan berbaring ke tempat tidurku, ku dengar seperti ada suara seorang perempuan tertawa. Ku pastikan kembali siapa yang tertawa itu. Apa mungkin dari laptopku? Aku lihat lagi laptopku. Saat itu sedang tidak memutar video apapun. Aku mematikan laptopku, menutupnya. Ya mungkin ada beberapa file yang error dan akhirnya terputar sendiri pikirku. Aku kembali berbaring, mencari posisi tidur yang enak, sampai terdengar lagi suara tertawa perempuan. Suaranya berasal dari arah belakangku. Suara itu terus-terusan berulang. Hingga akhirnya aku pun memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Dan ketika aku lihat, begitu kulihat ke belakang, aku langsung terdiam, terpaku ketika berdiri tepat di belakangku seorang perempuan dengan rambut sangat panjang sampai ke lantai. Wajahnya pucat, memakai baju berwarna putih kusam, dan kakinya tidak memakai alas kaki. Bola matanya berwarna putih, dan di sepanjang wajahnya terlihat seperti gerat. Urat wajahnya yang timbul berwarna merah. Perlahan sosok perempuan itu menyeringai ke arahku. Jelas sosok perempuan itu mirip seperti yang kulihat di video monitor rumah susun itu. Dia seakan membelalakan matanya, menyeringai,
dan berbisik padaku. Dia berkata dalam bahasa Sunda, "Lihat aku ya." Begitu mendengar itu, aku bergegas lari keluar dari kamar hingga kakiku tersandung dan aku pun terjatuh. Aku pun coba untuk berdiri kembali, namun ketika aku akan mencoba berdiri, kurasakan kini ada yang mencengkram kakiku, seperti ada yang menariknya dan menggenggamnya. Karena terasa sebuah tangan kasar yang dingin sedang memegang pergelangan kakiku. Aku tidak berani lagi untuk melihat ke arah belakang sampai tiba-tiba tangan itu menarikku sangat kuat hingga aku pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Ketika terbangun, kurasakan kepalaku sangat pusing. Badanku terasa sakit. Keesokan harinya aku bertemu dengan teman-temanku. Aku menceritakan apa yang terjadi. Dan beberapa dari temanku pun merasakan hal yang sama denganku. Katanya mereka juga melihat sosok perempuan yang mengganggu di dalam mimpinya. Mendengar itu, aku pun coba menceritakan apa yang kualami dan menunjukkan kakiku yang sedang sakit. Dan ketika kulihat pergelangan kakiku, terlihat luka memar di pergelangan kakiku yang membentuk seperti genggaman tangan. Melihat itu, salah satu temanku pun mengajak kami untuk kembali ke daerah itu dan berbicara pada Pak RT. Setelah bertemu Pak RT, kami ceritakan semuanya. Pak RT pun kembali mengingatkan bahwa apa yang kami alami karena ulah kami sendiri. Kami sudah melanggar aturan yang ada di rusun itu. Rusun itu memang sudah lama tidak berpenghuni. Mitosnya, jika kita selalu berisik di sana, apalagi pada malam hari, pasti akan diganggu bahkan diikuti sosok kuntilanak yang ada di rusun itu. Dan kami mengalaminya. Namaku Lani. Aku bekerja di tempat penjualan barang-barang antik yang ada di kota Bandung. Sekilas, pagi sampai sore hari, tempat aku bekerja ini memang sangat ramai dikunjungi banyak pengunjung, yang kebanyakan adalah kolektor-kolektor barang antik. Tapi keadaan ramai yang sering terjadi di sini
bisa berubah seketika ketika menjelang malam. Sekilas, tempat kerjaku ini memang sangat nyaman. Karena jika dibilang, toko tempat kerjaku ini berada di sebuah bangunan yang bisa dibilang pasarnya barang-barang antik. Cerita ini bermula ketika aku dan beberapa karyawan lainnya harus mendadak lembur kerja oleh atasanku. Karena saat itu ada barang-barang yang harus dibungkus untuk dikirim keluar kota. Mungkin bisa dibilang ini adalah momen di mana aku akan mendapatkan cukup banyak bonus. Mendengar itu, aku pun membagi tugas dengan salah satu rekan kerjaku yang lain. Hingga tak terasa, tak ada yang aneh di tempat kami bekerja. Sampai tiba-tiba temanku memintaku untuk mengantarnya ke toilet yang letaknya ada di belakang toko. Awalnya aku menolak karena pekerjaanku belum selesai dan menyarankan untuk pergi saja sendiri. Bentar-bentar, nanggung nih, bentar lagi beres kok. Paling kalau mau gue antar nunggu ya. Wait. Mendengar ucapanku, temanku pun memutuskan untuk menungguku saja sampai pekerjaanku selesai. Singkat cerita, setelah selesaikan pekerjaan, aku pun pergi ke toilet yang letaknya agak lumayan jauh dari toko tempatku bekerja. Namun, yang baru terpikir olehku adalah jika memasuki malam hari, selain gelap, tempat ini nampak seperti labirin ternyata. Dan membuat kami sedikit kebingungan untuk pergi ke toilet yang berada di belakang gedung ini. Karena kebetulan toko-toko yang lain sudah tutup, kecuali toko tempatku bekerja tentunya. Sampai setelah berjalan menyusuri lorong yang ada di gedung ini, toilet pun kami temukan. Sesampainya di toilet, rasa sepi pun mendadak hilang ketika melihat ada seorang wanita yang sedang cuci muka di wastafel yang kelihatannya seperti karyawan toko lainnya yang juga mungkin kebagian jatah lembur. Temanku langsung masuk menuju kamar mandi. Saat itu, aku spontan bertanya, "Mbak, lembur juga ya? Emang kerja di toko yang mana?" Wanita itu pun mengangguk dan membalasku dengan senyuman saja. Aku pun membalas dengan senyuman. Sampai tak lama dari itu, temanku selesai dari toilet. Dan mengajakku untuk langsung pulang.
Dan ketika kami akan pulang, tiba-tiba wanita yang tadi kulihat di depan wastafel itu mendadak menangis. Aku dan temanku pun refleks langsung bertatap muka dan bertanya ada apa. Tentunya sambil berusaha menenangkan dia dan mengajak dia untuk pulang. Mbak, kenapa? Ada masalah apa, Mbak? Duh, udah ya, Mbak, jangan nangis. Kan udah malam. Mending pulang aja yuk. Yuk, diantar ke depan ya. Kami pun berjalan bertiga menuju parkiran. Suasana malam itu semakin sepi dan hening. Kulihat ke sekitar, mungkin tersisa kami bertiga saja. Sampai ketika kami baru saja tiba di parkiran, tiba-tiba wanita yang kami antar tadi menjerit dan menangis semakin kencang. Dan astaga, secara mendadak wanita yang menangis tadi lari kembali masuk ke dalam. Kami pun hanya bisa terdiam dan melihatnya. Sampai temanku pun menyarankan untuk pulang saja. Ya, mungkin wanita itu sedang ada masalah. Namun, ketika aku akan menyalakan motorku, loh, kunci motorku tidak ada. Mungkin ketinggal di toko. Aku pun memutuskan untuk kembali, sedangkan temanku sudah dijemput. Aku berjalan masuk kembali menuju toko dari arah parkiran. Sampai ketika hampir sampai menuju toko, ada wanita yang sedang duduk di bawah tangga. Dia menangis sambil tertunduk di kedua lututnya. Kulihat, itu seperti wanita yang tadi. Aku pun menghampirinya kembali dan bertanya, Mbak kenapa ya? Dari tadi nangis terus. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Mbak? Wanita tadi berhenti menangis dan perlahan dia mengangkat wajahnya dan aku langsung berteriak ketakutan. Kini kulihat sosok wanita dengan wajah pucat dan bola matanya hitam legam. Ia duduk di hadapanku sambil menatap tajam ke arahku. Dan seketika aku langsung berlari dan keluar. Aku pun berlari menuju parkiran. Napasku terengah-engah. Sampai akhirnya aku menabrak seseorang. Dan ketika kulihat, itu adalah satpam yang sedang bertugas menjaga gedung ini, yang sedang berkeliling.
Satpam itu pun menanyakan apa yang terjadi. Tentunya sambil menenangkanku. Aku hanya bisa lemas terduduk di lantai. Sampai akhirnya aku dibawa menuju pos keamanan. Dan setelah cukup tenang, aku pun kembali menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Satpam bilang, gedung ini memang angker jika sudah memasuki malam hari. Dan tentang sosok yang tadi kulihat, memang 2 minggu kebelakang ini ada seorang wanita yang bunuh diri dari gedung ini. Ia melompat dari gedung lantai 2 dan menghembuskan nafas terakhirnya di gedung ini. Mendengar cerita itu, aku pun hanya bisa terdiam. Dan keesokan harinya, aku jatuh sakit dan memutuskan untuk izin tidak masuk kerja. .9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung, Insan Muda. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di JNE Nightmare Site malam hari ini. Masih ada satu cerita lagi sebelum kita masuk ke cerita ketiga. Untuk insan muda, mungkin subscriber YouTube channelnya Ardan Radio, berarti sudah hafal kalau malam Jumat jam 8 malam YouTube channel Ardan Radio akan posting konten Nightmare Site. Dan malam hari ini yang udah tayang di YouTube channel Ardan Radio itu ada pengalaman seorang penyiar Ardan, ada Kif, ya, dimana dia ternyata mempunyai silsilah keluarga yang erat kaitannya dengan hal-hal berbau mistis. Gak hanya itu, usahanya dia sekarang di bidang kuliner, kan? Tidak lepas juga dari gangguan atau kiriman-kiriman dari pesaing bisnisnya. Dan lengkapnya kalau bisa tonton di YouTube channel Ardan Radio yang sudah tayang jam 8 malam tadi. Nah, cuman itu ada juga kita bahas beberapa lagu yang mempunyai apa ya, bisa dibilang lagu-lagu yang berkaitan dengan makhluk halus. Nah, bisa cek. Sekarang Dimas mau cek dulu WhatsApp Ardan yang udah masuk nih di 0812-20111059. Mungkin selama mendengarkan JNE Nightmare Site ini ada kejadian-kejadian yang aneh. Kita mulai dari ada Ferdiansyah di Majalaya. Jadi baru aja opening, tadi saya cium bau kemenyan dari luar. Diikuti dengan suara anak ayam dan tiba-tiba bulu kuduk saya langsung merinding.
Pewangian yang kita tahu menjadikan pertanda bahwa mereka ada di sekitar kita. Selamat malam untuk Rizky dari Sekemirung ya, Cigadung. Mau ceritain pengalaman saya pas dengerin Ardan Radio. Awalnya pada cerita pertama, pas sudah selesai, kamar saya sengaja saya matikan lampunya. Pas cerita beres, ya kan, mau dinyalain lagi. Pas dinyalakan lampunya, tiba-tiba ada sosok anak kecil itu di atas lemari lagi menengok ke bawah, tidak menggunakan pakaian sama sekali dan berkepala botak dengan mata yang merah. Wow, serem banget ya. Apa mungkin sosok tuyul kah? Selamat malam untuk Zainal di Parongpong. Saya sama teman-teman coba dengerin Nightmare Side di lapangan kosong yang dulunya bekas makam. Luar biasa ya. Nah, tadi pas lagi dengerin cerita pertama itu kerasa udah banyak interaksi banget nih. Seperti berkumpul gitu si sosok-sosok ini ya. Dan lebih anehnya, semakin malam di sana tuh semakin gelap. Dan terakhir ada yang lempar batu ke arah saung tua. Dan ketika kami pun pergi dari sana karena takut ada hal-hal lain yang tidak diinginkan. Beranian tapi ya baru setengah jalan. Akhirnya ada yang nimpuk baru pada cabut. Oke, selamat malam untuk Igit ya. Barusan pas aku lagi dengerin Nightmare Side cerita pertama, aku dengerinnya sendirian di kosan. Pas di jendela kosan aku lihat ada yang ngintip sosok putih gitu. Tapi pas aku lihat keluar itu gak ada siapa-siapa. Udah diintip-intipin ya. Selamat malam untuk Raihan di Pasir Impun. Ini kejadiannya sebenarnya minggu kemarin nih, katanya pas lagi dengerin Nightmare Side. Boleh di luar kamar tuh kayak ada yang tepuk tangan 3 kali. Aku kira itu tetangga aku kan. Pas aku buka pintunya kok gak ada siapa-siapa. Mungkin halusinasi aku aja. Ternyata pas aku balik badan, tiba-tiba ada yang tepuk tangan lagi 3 kali sama ada suara anak ayam. Padahal gak ada yang pelihara anak ayam di dekat rumah aku. Di situ bulu kuduk berdiri, merinding dan langsung tutup telinga. Besoknya aku tanya tetangga dan katanya dia juga dengar tuh suara tepukan 3 kali gitu ya. Selamat malam untuk Salwa di Bandung ya. Salwa, selamat malam. Lagi dengerin Nightmare Side bareng sama kakak di kamar pakai speaker. Semuanya pada asik main handphone. Aku nyimak kan dengerin Nightmare Side pakai handphone. Aku juga saat dengerin Nightmare Side yang pertama tiba-tiba kerasa merinding. Terus kayak ada yang niup-niup di leher. Wah, males. Ini paling males. Terus di belakang kamu tuh gak ada apa-apa. Tapi waduh, ngeri. Saat malam Arden, ada Hari dari Maroko Bandung. Posisinya lagi dengerin Nightmare Side sendirian nih. Lampu di kamar gak jadi matiin biar lebih menantang kan. Nah pas awal cerita pertama, saya udah ngalami kejadian yang janggal. Dari mulai ada yang meniup telinga saya, dan setelah itu saya dengar ada suara pintu kamar saya yang dicakar-cakar dan suara anak ayam. Lagi-lagi ya, dengar suara anak ayam. Oke, selamat malam. Ini ada Lala di Medan, lagi streaming di www.adanradio.com. Selamat malam. Atau kamu juga bisa streaming ya di video.com. Ini ada Lala di Medan. Aku tahu soal Nightmare Side belum lama dari temen aku yang tinggal di Bandung. Jadi kebiasaan deh, tiap malam Jumat suka dengerin cerita-cerita horor di Ardan Radio. Dan aku dengerin Nightmare Side-nya biasanya sendirian. Karena kalau ajak adik aku dia suka gak mau, takut katanya. Dan kebetulan malam ini aku dengerinnya sendirian sambil nugas di ruang tengah. Aku ngerjain tugas di ruang tengah karena ngerasa pengap banget di kamar. Kebetulan kamar aku deket sama ruang tengah. Nah habis opening tadi gak tahu kenapa ya, aku pengen lihat terus ke arah kamar. Oh ya, jadi kamar aku tuh ditutupnya tuh pakai pintu
plus tirai gitu kan. Dan kebetulan pintu sama tirainya kebuka. Dan keadaan kamarku itu agak gelap. Soalnya cuma nyalain lampu tidur. Oke, kebayang ya. Sekali aku tengok tuh ke kamar. Terus buat yang terakhir aku tengok, kayak ada yang lewat, sosoknya putih gitu. Dan tirai kamar aku tuh goyang, kayak ada yang nyenggol. Dan gak mungkin itu angin. Pintu gak goyang, cuman tirainya aja. Kaget dari situ, cuma bisa diem, gak tahu harus ngapain. Aku takut, cuma penasaran sama cerita Nightmare Side minggu ini. Jadinya walaupun takut, tetap lanjut ngedengerin. Terima kasih Kak. Terima kasih dari Lala ya, di Medan, Sumatera. Dan ya tadi seperti di awal, kalau kamu dengan Nightmare sendirian, mungkin banyak interaksi akhirnya terjadi sama kamu. Apalagi dengan Nightmare sendirian di kamar, dimatiin lampunya. Karena emang ini jadi satu ritual yang menarik ya, kalau malam-malam dengerin Nightmare Side. Ya menantang tadi kan, dalam artian berani gak nih ya gue dengerin Nightmare Side sendirian di kamar, lampunya dimatiin, konsentrasi sama cerita. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Nggak di kamar aja, mungkin ketika kamu di mobil ingin coba sensasi yang beda, kamu dengerin Nightmare Side di mobil misalnya, atau kebetulan lagi dengerin pas jalan pulang, tiba-tiba ada sesuatu gitu kan yang ikut duduk di belakang padahal kamu sendirian misalnya, itu kan jadi bikin merinding. Tapi pastiin sih kamu dengerin Nightmare nggak sendirian Desa Muda, karena kalaupun terjadi sesuatu atau ada hal-hal yang tidak diinginkan ya di rumah atau kamu lagi di mobil, itu pastinya nggak sendirian. Takutnya malah ini jadi berbahaya buat kamu. Kamu kelepasan, kaget atau gimana karena melihat sesuatu dan akhirnya jatuh lah atau apa gitu. Jadi pastiin ketika lanjut untuk dengerin cerita ketiga malam hari ini, kamu nggak dengerin sendirian. Kita lanjut ke cerita terakhir di JNE Nightmare Side malam hari ini. Kita masih tunggu pengalaman kamu yang ingin kirim untuk pengalaman kisah nyatanya untuk dibacakan di Nightmare Side. Bisa kirim via email ke nms@ardenradio.com. Selamat mendengarkan cerita terakhir di JNE Nightmare Side. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Namaku Dandi. Aku tinggal di daerah Pamengpek, Bandung. Setelah lulus sekolah, aku memutuskan untuk mencari pekerjaan. Bertekad untuk membantu perekonomian keluargaku. Singkat cerita, aku pun melamar pekerjaan ke salah satu perusahaan yang ada di daerah Dayakolot. Dan syukurlah, aku pun diterima. 3 bulan berlalu, aku menghabiskan masa training kerjaku. Selepas aku training, akhirnya aku pun diterima dan bekerja di bagian produksi. Dan ketika itu, sistem kerjaku adalah shift. 1 minggu berlalu
Dan akhirnya sampailah aku pada hari pertamaku bekerja di shift siang, yang mulai dari sore hingga malam. Dan aku ingat betul, hari itu adalah hari Kamis, malam Jumat. Singkat cerita, aku pun masuk kerja di shift siang. Seperti biasa, aku melakukan aktivitas pekerjaanku di bagian produksi. Hari itu cuaca tidak begitu cerah. Sejak sore, langit sudah gelap. Waktu pun berlalu, sampailah di kala maghrib. Aku berhenti sejenak dari aktivitas pekerjaanku karena ingin buang air kecil. Dan aku lalu pergi ke toilet. Toilet di perusahaanku itu berada di ujung ruangan kerjaku. Sehingga jika ingin pergi ke toilet, aku harus melewati lorong gelap yang diapit mesin-mesin produksi. Ketika aku berjalan melewati mesin-mesin produksi, suara dari mesin-mesin produksi itu sangatlah nyaring di telingaku. Gemuruh suaranya sangat kencang, hingga kadang aku tidak bisa mendengar apa-apa lagi selain suara deru mesin-mesin produksi itu. Setelah melewati mesin-mesin produksi, beberapa meter di depanku sudah terlihat pintu toilet. Dan ketika aku sedang berjalan santai menuju toilet itu, tiba-tiba sempat aku melihat ada seseorang berjalan sangat cepat masuk ke dalam toilet itu. Karena sangat cepat, yang kulihat hanya bayangannya saja, yang lewat segelebat hitam dan ku dengar juga dari dalam toilet itu ada suara bilik pintu toilet di dalamnya yang terbanting seperti ditutup. Siapa ya? Sampai buru-buru gitu banting pintu. Kulihat dia berlari dari arah gudang yang ada di sebelah kanan. Iya, dia berlari masuk ke toilet dan larinya dari arah gudang. Sempat ku tengok ke arah gudang, ruang gudang sangatlah gelap. Perlahan aku pun masuk ke dalam toilet. Di dalam toilet itu ada satu wastafel, cermin, dan satu bilik toilet yang pintunya tertutup. Jelas, orang yang tadi buru-buru masuk ke toilet itu ada di dalamnya. Aku pun menahan ingin buang air kecil dan menunggu cukup lama di depan toilet. Karena yang ada di dalam toilet itu tak kunjung keluar juga. Agak kesal karena menunggu cukup lama.
pun coba mengetuk pintu toilet yang tak jauh dariku itu. Punten, yang di dalam bisa cepetan nggak? Dan saat ku ketuk, pintu bilik toilet itu terdorong dan terbuka perlahan. Dan ketika ku lihat, astaga, alangkah kagetnya ketika ku lihat di dalamnya tidak ada siapa-siapa. Kosong. Ya terlihat hanyalah ember beserta gayung yang bergeletakan begitu saja. Seketika bulu kuduku pun berdiri merinding. Perasaan tadi ada yang masuk deh. Perasaan takutku ini malah membuatku semakin tidak tertahan ingin buang air kecil. Jadi terpaksa ketika itu aku pun masuk ke bilik toilet itu, menutup pintunya, dan tanpa berlama-lama aku langsung buang air kecil. Setelah selesai dan menyiramnya, baru saja aku akan berbalik badan, tiba-tiba tercium bau yang sangat menyengat. Seperti bau minyak yang suka dipakai oleh orang-orang tua zaman dulu. Baunya khas seperti bau sirih, cengkeh. Entahlah. Aku pun membalikkan badan, ingin segera keluar dari bilik toilet itu. Dan ketika aku buka pintu bilik toilet itu, ya Tuhan, begitu pintu dibuka, terlihat di depanku seperti ada kepulan asap berwarna merah yang sangat tebal. Dan lambat laun asap itu mulai memadat hingga terlihat sesosok makhluk tinggi besar berjubah merah, namun tubuhnya bungkuk seperti kakek-kakek. Wajahnya pun terlihat sangat tua dengan rambut putih beruban, dengan wajah keriput. Namun dengan mata yang membelalak menatap ke arahku, seolah-olah marah, dan dia berkata, sontak aku pun berteriak dan langsung berlari keluar dari toilet itu. Aku kembali menuju lorong, namun tak kenapa kali ini kakiku semakin berat, sampai kakiku sulit untuk digerakkan. Penglihatanku pun redup. Entahlah, pandanganku menjadi buyar. Telingaku perlahan tak bisa mendengar, padahal di samping kanan kiriku itu mesin produksi yang suaranya sangat bising.
Aku pun coba berdoa dalam hati. Namun lama-kelamaan kepalaku semakin berat. Dan aku pun tak sadarkan diri. Singkat cerita, aku pun tersadar ketika salah satu temanku menepuk pipiku dan membangunkanku. Dia bertanya padaku apa yang terjadi. Aku pun enggan bercerita karena ditakutkan semua karyawan akan takut nantinya mendengar ceritaku. Aku pun hanya terdiam dan coba melanjutkan pekerjaanku. Aku pun melanjutkan pekerjaanku tanpa berlama-lama, karena saat itu hari semakin malam dan masih banyak pekerjaan yang harus kubereskan. Dan ketika itu sudah jam 10 malam. Aku pun berniat untuk membuang sampah bekas produksi ke tempat pembuangan yang kebetulan tempat pembuangannya cukup jauh. Harus melewati gang sempit dan gelap. Setelah kejadian di toilet itu, aku agak sedikit takut. Tapi aku coba beranikan diri. Ini shift malam pertamaku. Dan aku harus melewati malam-malam lainnya. Jadi aku berusaha untuk tidak ketakutan. Aku pun berjalan membawa bekas sampah produksian ke tempat pembuangan. Setelah melewati gang yang gelap itu, sampailah aku di tempat pembuangan. Setelah memasukkan sampah-sampah itu ke tempat pembuangan, tiba-tiba terdengar ada suara perempuan yang memanggil-manggil nama aku. Adandi. Ya? Siapa ya? Aku menjawabnya, namun aku pun terdiam sesaat karena seingatku semua karyawan di tempat kerjaku semuanya laki-laki, tidak ada perempuan, apalagi di malam hari. Lalu siapa yang memanggil namaku? Sontak aku pun merinding dari ujung kaki hingga ujung kepala. Setelah membuang sampah itu, aku menutup kembali tempat pembuangannya dan berusaha berjalan sangat cepat, segera pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba terdengar lagi suara seorang perempuan memanggil namaku. Dan kali ini jelas suaranya berada di belakangku. Namun terasa jauh. Aku beranikan diri menengok ke belakang ke arah tempat pembuangan sampah itu. Dan saat kulihat, astaga, terlihat berdiri seorang perempuan memakai baju putih panjang seperti gaun
yang sedang memegang 2 orang anak perempuan. Perempuan itu pun melepaskan pegangan anaknya. Lalu 2 anak perempuan itu pun bermain di sekitaran tempat pembuangan sampah itu. Terdengar sangat jelas suara tertawa anak kecil perempuan dan tertawa cekikikan perempuan dewasa itu. Sambil sesekali terus memanggil namaku. Tanpa pikir panjang aku pun langsung berlari sekencang-kencangnya. Kupastikan lagi menoleh ke belakang, memastikan sosok itu tidak mengikutiku. Dan ketika kulihat, ya Tuhan, salah satu anak kecil yang kulihat di tempat pembuangan itu berlari mengikutiku dengan wajah yang hancur, penuh dengan darah. Aku pun coba bersembunyi, berhenti di sebuah sudut dinding dan menutup mataku sambil terus berdoa, berharap sosok itu hilang dan tidak mengejarku. Sampai aku pun ditemukan oleh salah satu temanku lagi. Dia pun membawaku pergi dari tempat itu karena melihat wajahku sangatlah pucat. Badanku dingin. Aku pun dibawa ke pos satpam depan untuk ditenangkan. Setelah cukup tenang, aku pun menceritakan apa yang kualami tentang sosok kakek-kakek berjubah merah di toilet dan sosok perempuan dan anak kecil yang ada dekat pembuangan sampah. Dan ternyata menurut temanku yang sudah bekerja cukup lama di perusahaan itu, dia bilang kalau sosok itu memang ada. Dan ada beberapa orang yang juga pernah melihatnya. Konon, sosok kakek berjubah merah dan sosok perempuan dengan 2 anak perempuannya itu adalah sosok yang tidak pernah ikhlas karena makam mereka ditindih dengan bangunan pabrik itu. Katanya dulu sebelum berdiri perusahaan itu, tempat ini dulunya adalah pemakaman umum. Mungkin masih ada beberapa makam yang entah siapa sanak saudaranya yang akhirnya tidak sengaja dan tidak dipindahkan hingga akhirnya tertimpa bangunan itu. Sangat jelas di ingatanku wajah kakek tua itu dan sosok perempuan yang wajahnya sangat pucat, tatapannya kosong, dengan anaknya yang mukanya hancur berdarah, sangat menyeramkan. Ditambah ketika itu adalah malam Jumat. Mungkin waktu di mana mereka sangat senang untuk keluar
tidak hanya menunjukkan untuk menakuti, atau bahkan bisa jadi memberi pesan apa yang mereka ingin sampaikan. Terdengar suara lirih seorang wanita di kamar yang kosong itu. Dan itu adalah kamarku. Insan muda, saya Vanessa Priscilla. Dengerin pengalaman-pengalaman mengerikan di Nightmare Side tiap malam Jumat jam 10 sampai tengah malam. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Kesunyian malam ini ku datang menghampiri dirimu yang pernah berjanji sehidup dan semati. Ku ingin bersama berbaring di dadamu, lupakan hianat yang lalu. Di kekelaman hati ini kan ku tagih sumpah mati yang kau bisikkan ke rambutku, melambai tanpa arti. Ku ingin bersama berbaring di dadamu, lupakan hianat yang lalu. .9 FM Ardan Radio anak muda nomor 1 di Bandung Insan Muda. 3 cerita sudah kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Terima kasih untuk insan muda yang selalu setia untuk mendengarkan JNE Nightmare Side. Sekali lagi untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalaman kisah nyatanya, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardanradio.com. Sekali lagi, kirimkan pengalaman kisah nyata kamu ke nms@ardanradio.com. Tapi kalau kamu ingin kirim paket barang agar cepat sampai tujuan dan aman juga terpercaya, kamu bisa melalui atau via JNE, apalagi ada JNE Express ya. Jadi kamu bisa juga lacak pengirimannya, jadi dijamin aman. Terima kasih insan muda yang sudah mendengarkan JNE Nightmare Side malam hari ini di www.ardanradio.com yang lagi streaming juga di luar kota Bandung, dan yang juga dengarkan di video.com, ada di frekuensi 105,9 FM. Pastikan malam hari ini tidak terjadi hal-hal lanjutan lainnya insan muda. Sampai ketemu di JNE Nightmare Side minggu depan. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.
udah dengerin cerita aku. Minggu depan aku datang lagi. Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side, jangan sendirian. JNE Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM Ardan Radio.